Nama lengkapnya Zubair bin Awam bin Khuwailid Al-Quraisy Al-Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah, dan digelari Hawari Rasulullah, teman setia Nabi. Ia lahir tahun 28 sebelum hijrah. Ia berpostur tubuh tinggi, jenggotnya tipis, dan warna kulitnya coklat. Nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Qusay. Bibinya Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, adalah istri Rasulullah. Ibunya pernah memukulnya. Tiba-tiba salah seorang anggota keluarganya lewat sambil menegur ibunya. Ibunya menjawab dengan melantunkan syair berikut. Aku memukulnya agar ia tangkas menunggang kuda, memimpin prajurit, dan menjadi orang yang berguna. Harapan ibunya menjadi kenyataan. Zubair akhirnya menjadi seorang penunggang kuda yang hebat. Ia adalah orang yang pertama yang menghunus pedang setelah mendapat berita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh dalam perang Uhud. Karena ia masuk Islam, pamannya pernah mengurungnya di sebuah rumah yang dipanasi dengan api. Ia mengatakan kepada pamannya, "Aku tidak akan murtad dari Islam untuk selama-lamanya." Zubair adalah putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Ia termasuk salah satu di antara 10 orang yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Tentang Zubair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talhah dan Zubair, keduanya adalah tetanggaku di surga." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan berprofesi sebagai pedagang. Ia meninggalkan harta senilai 40 juta dirham. Di dadanya terdapat bekas luka tusukan tombak dan anak panah yang bentuknya seolah seperti mata. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, yang pertama dan yang kedua. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendelegasikannya dan Abu Bakar bersama 70 orang dari kaum muslimin untuk mengusir orang-orang musyrik pasca perang Uhud. Ia menamai semua anaknya dengan nama para syuhada. Mereka adalah Munzir, Urwah, Hamzah, Ja'far, Abdullah, Mus'ab, dan Khalid. Ia tidak pernah menjabat sebagai gubernur. Ia hanya menjabat sebagai panglima perang di jalan Allah. Ia pernah berhasil mencerai-beraikan antara pasukan Malik ibnu Auf, pemimpin wilayah Hauzan, dengan panglima tentara orang-orang musyrik dalam perang Hunain. Pada gilirannya, kekuatan mereka menjadi kacau balau, dan akhirnya ia berhasil memukul mundur pasukan mereka. Tentang Zubair, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Setiap nabi mempunyai hawari, sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menikah dengan Asma binti Abu Bakar, dan di antara anaknya adalah Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin, dan Urwah bin Zubair, salah satu di antara 7 ahli fikih Madinah pada masanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Salamah bin Salamah. Dirawikan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, "Pada perang Al-Ahzab, aku melihat Zubair dengan menunggang kudanya mondar-mandir masuk ke barisan pasukan Bani Quzaihah 2 atau 3 kali. Setelah pulang, saya bertanya, 'Wahai ayahku, dalam perang Al-Ahzab aku melihatmu membuntuti pasukan Bani Quzaihah. Apakah kamu melihatku, hai anakku?' tanya Zubair. Abdullah mengiyakan. Zubair mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang menyelidiki berita tentang Bani Quzaihah, hendaklah ia menyampaikan kepadaku berita tentang mereka. Aku pergi menyelidikinya. Ketika aku kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun untukku kedua orang tuanya dan berkata, 'Ayah ibuku menebusmu.' Hadis riwayat Al-Bukhari.
Zubair adalah salah satu di antara 6 orang yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia saat pembebasan wilayah Mesir dan pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan, Zubair menyampaikan kepada Amir bin As, "Wahai Amir bin As, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin." Amir menyetujui tindakan Zubair. Zubair maju dan meletakkan tangga lalu naik ke atas benteng seraya mengumandangkan takbir. Takbir menggema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin dan akhirnya benteng dapat dibuka. Tercatat 7 orang sahabat Nabi yang pernah berwasiat kepada Zubair untuk memelihara anak-anak mereka. Di antaranya Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan bin Mas'ud. Zubair memelihara anak-anak mereka dan menafkahi mereka dengan hartanya sendiri. Ia meriwayatkan 38 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya, Abdullah bin Zubair berkata, "Aku pernah mengatakan kepada ayahku Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat lain." Zubair menjawab, "Aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi, dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam perang Al-Jamal, ia mengundurkan diri dari barisan pasukan Muawiyah setelah ia diingatkan Ali dengan sabda Rasulullah, "Wahai Zubair, tidaklah kamu mencintai Ali?" Zubair menjawab, "Tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dan orang yang seagama denganku?" Beliau mengatakan, "Wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memeranginya dan kamu berlaku aniaya terhadapnya." Mendengar hadis Nabi SAW ini, ia langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah dan tidak mau memerangi Ali. Setelah menarik diri dari perang Al-Jamal, Amir ibnu Jurmuz membudutinya, lalu membunuhnya pada saat Zubair sedang sholat. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah.